Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan bergabung dengan kami di webinar yang diselenggarakan DPC PT GMI Kota Tasikmalaya. Semoga para peserta dalam hal ini para terapis gigi dan mulut yang berada di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada, senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk sharing cara mengakses Google Meet. Sebenarnya untuk Google Meet ini merupakan aplikasi yang disediakan oleh Google dan dapat diakses melalui HP, komputer, dan laptop. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk sharing dan memandu bagaimana cara mengakses Google Meet ini menggunakan laptop atau komputer. Sebaiknya kita menggunakan browser Google Chrome, karena produk Google Meet ini dari Google, jadi sebaiknya browsernya menggunakan Google Chrome. Jenis-jenis browser ada beberapa, yaitu Mozilla dan lain sebagainya. Apabila menggunakan MacBook, itu bisa menggunakan Safari dan lain sebagainya. Nah, bagi yang menggunakan Windows, itu sebaiknya menggunakan Google Chrome saja. Langsung saja, langkah pertama kita klik dulu Google Chrome ini. Kemudian setelah didapatkan seperti ini, tampilannya seperti ini, kita bisa langsung ketik dengan meet.google.com. Atau jika diakses melalui Google Classroom, itu langsung saja klik linknya yang ada di Google Classroom tersebut. Apabila link tersebut terdapat di grup WA, itu juga bisa langsung diklik linknya sehingga langsung terhubung di Google Meet ini. Nah, ketika kita sudah mengklik meet.google.com, maka kita klik enter. Ketika klik enter, nanti kita akan disuguhkan tampilan seperti ini. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, di sini bergabung atau mulai rapat. Yang kedua, ini tidak ada jadwal rapat hari ini. Apabila kita belum ada atau tidak ada jadwal, karena tidak ada undangan, maka kita yang harus diklik yaitu bergabung atau mulai rapat. Nah, kita langsung saja klik. Namun, hal yang perlu diperhatikan yaitu ketika kita akan mengklik bergabung atau mulai rapat, hal yang harus diperhatikan yaitu tampilan di ujung kanan atas komputer atau laptop kita. Apakah email yang kita gunakan sudah menggunakan email yang diberikan oleh panitia? Apabila belum, kita harus segera ganti. Sebaiknya memang diwajibkan untuk menggunakan email yang diberikan oleh panitia untuk mengakses Google Meet ini. Karena pada saat email dari peserta tidak menggunakan email yang diberikan oleh panitia, maka panitia akan menolak akses dari email tersebut. Maka sebaiknya pastikan bahwa email yang digunakan merupakan email yang diberikan oleh panitia. Dalam hal ini panitia webinar DPC PT GMI Kota Tasikmalaya. Nah, ketika sudah dipastikan menggunakan email yang diberikan oleh panitia, maka langsung saja klik bergabung atau mulai rapat. Nah, akan terlihat tampilan seperti ini. Bergabung atau mulai rapat, masukkan kode atau judul rapat. Untuk memulai rapat, Anda sendiri masukkan judul atau biarkan kosong. Ini biarkan saja kosong. Lanjut. Nah, pada saat tampilannya seperti ini, maka kita bisa gabung
sekarang. Ini apabila kita akan menjadi host. Hal yang perlu diperhatikan juga yaitu di sini ada tanda mikrofon dan video. Mikrofon ini apabila tampilannya seperti ini, maka ini aktif dua-duanya, baik itu video ataupun audionya. Nah, ketika pembicara atau pemateri akan mengemukakan atau memaparkan materinya, sebaiknya peserta dalam keadaan di mute. Mute ini kita klik saja, maka suara audio yang akan atau kita utarakan itu tidak akan terdengar. Kemudian ini ada tanda video. Apabila merah berarti video ini dinonaktifkan. Pada saat kita pelaksanaan webinar, sebaiknya peserta mengaktifkan kameranya sehingga panitia dapat memastikan peserta ada di tempatnya masing-masing. Apabila tidak terlihat video dan audionya tidak keluar, maka cek di bagian atas. Di bagian atas ini tandanya berarti videonya aktif. Apabila ada X berarti tandanya videonya tidak aktif. Begitu pula dengan audio, seperti itu. Kemudian kita lanjut saja gabung ke tempatnya. Nah, kita ini bisa sebenarnya untuk mengcopy linknya itu nanti bisa diakses oleh peserta lain. Tapi kalau misalnya kita menjadi host atau penyelenggara itu. Namun kalau misalnya kita sebagai peserta, sebelum kita masuk di menu yang tadi, kita harus memasukkan kode yang ada di 9 digit yang ada di belakang ini, yang akan nanti di-share oleh panitia. Ini yang di-input yaitu kode belakangnya saja. Close, seperti ini. Nah, untuk di detail rapat, ini bisa membagikan link ke teman-teman yang merupakan peserta juga yang ikut kegiatan webinar ini, namun dengan kelas Google Meet, bukan yang kelas live streaming. Kemudian di sini ada presentasi sekarang. Nah, presentasi ini tidak untuk digunakan oleh peserta, karena ini hanya untuk digunakan oleh pemateri untuk memaparkan materinya. Sebaiknya memang peserta dilarang untuk mengklik presentasikan sekarang, karena memang pada saat presentasikan sekarang maka layar atau apapun yang ada di tampilan dari peserta tersebut akan ditampilkan dan dilihat oleh seluruh peserta yang mengikuti webinar dan kelas Google Meet ini. Maka dari itu dilarang untuk mempresentasikan apa yang ada di peserta. Kemudian di sini ada tombol 3. Tombol 3 ini ada beberapa item yang perlu diperhatikan kalau menggunakan laptop atau komputer. Yang pertama rekam, ini bisa merekam. Nah, rekam ini hanya muncul apabila menggunakan email yang diberikan oleh panitia. Kalau misalnya email yang digunakan bukan dari email yang digunakan atau yang diberikan oleh panitia, maka rekam rapat ini tidak akan muncul. Kemudian ubah tata letak. Ubah tata letak ini disesuaikan dengan apa yang akan sesuai dengan kebutuhan. Apa yang disukai oleh peserta silahkan pilih saja. Di sini ada otomatis atau sidebar. Sidebar ini berarti untuk tampilan para peserta ada di sebelah kanan dan pemateri akan ada di layar besar ini. Kalau sorotan semuanya apa yang dipresentasikan itu yang akan muncul.
Kemudian bersusun ini seluruh peserta akan terlihat siapa-siapa saja yang mengikuti. Silahkan sesuaikan saja pilihannya. Ini tidak harus memilih satu bersusun atau sorotan atau sidebar. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan peserta masing-masing. Kemudian setelah tata letak, ini ada layar penuh. Layar penuh ini berarti nanti layarnya akan full screen. Tidak ada tampilan seperti ini, tidak ada alamat URL, terus tidak ada new tab dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada aktifkan teks, mungkin bisa diaktifkan apabila bagi peserta yang membutuhkan. Kemudian nanti ini ada setelan. Setelan ini merupakan untuk pengaturan mikrofon dan speaker. Mikrofon ini berarti dari kita untuk yang mendengarkan gitu. Ini menggunakan apa? Default, atau misalnya rekan-rekan menggunakan mikrofon atau headphone atau earphone bisa disesuaikan. Kemudian speakernya ini silahkan sesuaikan. Ini pilihannya 3. Kemudian videonya seperti apa gitu. Apabila kameranya menggunakan kamera eksternal, DSLR atau apapun, itu bisa digunakan. Nah, kemudian resolusi pengiriman ini bisa disesuaikan juga 360 ataupun 720. Kemudian di resolusi penerimaan ini ada 720, ada 360, ada 360 satu video dalam waktu yang sama, hanya audio. Jadi silahkan disesuaikan. Kalau misalnya sudah, kita klik selesai. Ini menu-menunya. Kemudian gunakan ponsel untuk audio. Ini juga bisa, misalnya suaranya kurang jelas atau audionya kurang jelas, ini bisa menggunakan ponsel dan lain sebagainya. Nah, di atas juga ini ada gambar orang. Gambar orang ini merupakan nanti tampilan yang akan jumlah peserta. Jadi seluruh peserta yang bergabung atau join di Google Meet ini akan terlihat di sini. Kita klik saja, karena ini saya sendiri, maka ini saya tampilannya sendiri. Apabila ada 50 berarti 50 peserta yang ikut, berarti di sini akan ada 50 tampilan yang akan ada. Kemudian setelah tampilan ini ada gambar pesan. Ini untuk chat dengan semua orang yang ada di Google Meet ini. Oh iya, perlu diinformasikan juga untuk Google Meet ini kapasitasnya 250 orang. Kemudian di chat ini kita bisa mengirimkan pesan kepada seluruh peserta atau misalnya kepada semua orang yang ada di Google Meet ini. Apabila ingin mengajukan pertanyaan atau mengomentari pemateri, atau misalnya kita ingin untuk komen hadir, silahkan saja misalnya hadir atau izin bertanya. Silahkan paparkan di chat. Baik, jika ingin bertanya secara langsung, sebaiknya minta izin dulu untuk bertanya secara langsung. Namun dalam hal ini sebaiknya izin dulu melalui chat apabila ingin bertanya langsung. Izin bertanya misalnya secara langsung. Apabila nanti disetujui oleh moderator, maka yang bersangkutan atau peserta yang bergabung di Google Meet ini dapat bertanya langsung ke pemateri apabila diberikan kesempatan oleh moderator. Mungkin itu saja tampilan dan menu-menu yang ada di Google Meet ini. Semoga apa yang diberikan tadi bermanfaat dan semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.